Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbunda Yulianti dengan NIM 50900122102 dari kelas Kesos C, jurusan Kesejahteraan Sosial Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan sekaligus memaparkan materi saya mengenai interaksi sosial dan faktor-faktor yang mendasarinya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Sosial bagi Kesejahteraan Sosial dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usman Noer SAG MAG. Langsung saja. Yang pertama yaitu apa sih interaksi sosial itu? Interaksi sosial adalah proses di mana individu atau kelompok saling berkomunikasi, berhubungan, dan mempengaruhi satu sama lain. Proses ini terjadi dalam bentuk seperti percakapan, tindakan, dan perilaku, dan dapat berlangsung dalam konteks yang berbeda, baik formal maupun informal. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis interaksi. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis interaksi. Yang pertama yaitu terdapat interaksi primer, di mana yaitu hubungan yang dekat dan intim seperti keluarga atau teman dekat seperti sahabat. Selanjutnya yaitu yang kedua mengenai interaksi sekunder. Interaksi sekunder yaitu hubungan yang lebih formal, yaitu hubungan yang memiliki langsung saja pada pembahasan pertama yaitu definisi interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial itu? Yaitu interaksi sosial adalah proses di mana individu atau kelompok saling berkomunikasi, berhubungan, dan mempengaruhi satu sama lain. Proses ini terjadi dalam bentuk seperti percakapan, tindakan, dan perilaku, dan dapat berlangsung dalam konteks yang berbeda, baik formal maupun informal. Selanjutnya yaitu pembahasan kedua mengenai jenis-jenis interaksi sosial. Di sini jenis-jenis interaksi sosial terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama interaksi primer, yaitu hubungan yang dekat atau yang lebih intim seperti keluarga atau teman dekat yang kita sudah menganggapnya seperti sahabat. Selanjutnya yaitu interaksi sekunder, yaitu hubungan yang lebih formal dan kurang emosional seperti yang terjadi di lingkungan kerja ataupun organisasi. Yang ketiga yaitu interaksi formal, yaitu interaksi yang terstruktur mengikuti norma dan aturan tertentu seperti dalam rapat ataupun seminar. Selanjutnya yaitu interaksi informal, yaitu interaksi yang terjadi secara spontan seperti percakapan santai antara teman. Selanjutnya yaitu interaksi asosiatif, yaitu interaksi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan atau kerjasama seperti yang terjadi pada dalam kerja kelompok. Selanjutnya yaitu interaksi disosiatif, yaitu interaksi yang menyebabkan konflik atau perdebatan dalam bentuk yang negatif seperti pertikaian. Selanjutnya pembahasan ketiga yaitu mengenai dampak interaksi sosial, dan di mana dampaknya di sini terbagi menjadi 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama yaitu dampak positifnya seperti pembentukan hubungan, pengembangan diri, penyebaran informasi, serta dukungan emosional. Selanjutnya yaitu dampak negatif yang dapat terjadi di interaksi sosial, yaitu bisa terjadi konflik atau pertikaian seperti tadi yang telah dijelaskan, yaitu interaksi disosiatif. Dan juga dapat terjadi diskriminasi dan stigma negatif, tekanan sosial, serta bahkan dapat terjadi isolasi sosial. Dampak ini dapat menunjukkan bahwa interaksi sosial memiliki peran penting dalam pembentukan kehidupan individu dalam masyarakat. Lalu kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mendasari interaksi sosial, yaitu yang pertama faktor individu. Faktor individu terjadi karena adanya kepribadian yang berbeda-beda antara individu yang dapat menciptakan emosi. Selanjutnya yaitu faktor sosial.
Karena berbeda-bedanya budaya dapat menghasilkan perbedaan norma dan nilai juga. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan, seperti lingkungan fisik atau lingkungan sosial. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga berpengaruh penting dalam mendasari interaksi sosial karena adanya status sosial atau tingkatan-tingkatan ekonomi. Selanjutnya yaitu yang terakhir, faktor teknologi. Di sini perkembangan teknologi komunikasi juga sangat mendasari interaksi sosial yang terjadi. Peran teknologi dalam memfasilitasi atau mengubah interaksi sosial yaitu yang pertama, di mana teknologi ini kita dapat berkomunikasi secara instan dan juga dapat digunakan sebagai platform sosial, pengembangan hubungan dengan jarak jauh, kita dapat mengakses informasi serta dapat mengubah atau dapat menjadi agen perubahan dinamika sosial. Baik, sebagai akhir dari video ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa interaksi sosial adalah proses yang fundamental yang menghubungkan individu dan kelompok dalam masyarakat. Berbagai jenis interaksi seperti interaksi primer dan sekunder membentuk hubungan sosial yang beragam. Di sini juga kita dapat memahami bahwa pentingnya memahami interaksi sosial dan faktor-faktornya adalah untuk meningkatkan hubungan antar individu dan membangun masyarakat yang lebih harmonis. Baik, saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.